Soal nomor 11. Kegiatan pembelajaran pada model Project Based Learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah A. Mendiskusikan topik permasalahan kehidupan di lingkungan tempat tinggal peserta didik dan membandingkannya. B. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. C. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian tugas proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. E. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang diminta adalah perencanaan produk pada model PBL atau Project Based Learning. Materi PBL ini ada di modul pedagodik bagian keempat, yakni materi mengenai desain pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Soal nomor 12. Bandwidth internet di sebuah rumah diketahui adalah 6 Mbps. Kemudian kita ingin mendownload file di internet berukuran 18 MB. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan waktu 3 detik, yakni 18 dibagi 6. Akan tetapi yang terjadi secara aktual, file yang kita download tiba dalam waktu 6 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau yang disebut throughput adalah untuk pembahasan, bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, biasanya dalam hitungan detik. Dengan kata lain, bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dapat dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Nah, sedangkan tadi yang diminta dalam soal adalah throughput. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau bandwidth yang aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bandwidth adalah batas maksimal, sedangkan throughput adalah data yang sebenarnya mengalir pada media transmisi. Jadi bisa kita hitung bahwa ukuran file adalah 18 dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di kita atau kita selesai download adalah 6. Jadi hasilnya adalah 3. Yang A. Soal nomor 13. Perhatikan tabel data berikut. Untuk menyimpan data NIP pegawai, tipe data yang paling tepat digunakan adalah yang untuk NIP ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Ada 16 digit. Untuk pembahasannya, berikut adalah tipe data. Untuk yang integer ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang ya. Kalau untuk yang integer berarti jawabannya adalah yang long.
dengan ukuran bit 64 dan range atau jangkauannya dari min sekian berapa, ini panjang pokoknya ya, pokoknya jawabannya yang long, yang A. Soal nomor 14, gambar di bawah ini adalah, soal nomor 14 ini mengenai desain grafis mengenai keseimbangan. Beberapa macam keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan memancar atau radial balance, yaitu keseimbangan ruang kiri, kanan, atas, bawah sama persis. Dominasi pada keseimbangan ini selalu berada di titik pusat. Keseimbangan selanjutnya adalah obvious balance, yaitu keseimbangan antara ruang kiri dan kanan memiliki besaran sama, tetapi bentuknya berbeda. Bisa kita lihat besarannya sama, hanya saja berbeda. Karakternya tidak terlalu resmi dan ada sedikit dinamika. Keseimbangan selanjutnya adalah asimetri, yakni keseimbangan ruang dan kiri tidak memiliki beban yang sama, tetapi tetap dalam keadaan seimbang. Bisa kita lihat bahwa pada sebelah kiri ruangnya lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Karakternya adalah dinamik, hidup, tidak resmi. Ini sebelah kiri, ini lebih panjang ya, lebih besar. Kemudian selanjutnya keseimbangan simetri, yakni keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan kanan sama persis. Karakternya adalah formal atau resmi, tenang, statis, tak bergerak, dan kaku. Jadi jawabannya adalah yang D, keseimbangan simetris. Soal nomor 15, perhatikan hasil output program di bawah ini. Dapat dilihat variabel integer umur, tipe data integer, sedangkan umur inputan kuda, maka terjadi kesalahan. Hal ini dapat diperbaiki dengan menggunakan keyword. Jawabannya adalah try catch, yang E. Penjelasannya adalah dalam pemrograman Java, keyword catch dipasangkan dengan try. Kegunaan keyword ini adalah menangkap kesalahan atau bug yang terjadi dalam blok try. Setelah menangkap kesalahan yang terjadi, maka developer dapat melakukan hal apapun pada blok catch sesuai keinginan dari developer. Soal nomor 16. Pada program di atas akan tercetak string P3K sebanyak. Ini adalah contoh program pengulangan. Di sini adalah bisa kita dapatkan kurang dari 10, maka adalah kurang dari 11, maka adalah 11 dikurangi 1, 10. Kemudian kurang dari 100 dikurangi 1, 99. 99 dikali 10 adalah jawabannya yang D, 990 kali. Soal nomor 17. Jika seorang animator mengembangkan animasi yang terjadi dikarenakan penumpukan dua buah objek yang dibuat dalam layer yang berbeda, di mana objek utama hanya terlihat seukuran objek penutup, maka animator tersebut menggunakan teknik masking, animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek lain sehingga objek yang menutupi terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang ditutupi. Nomor 18. Hasil pengurangan 110 dikurangi 0101 dalam bilangan biner adalah,
Ini untuk angka 0 ini di depannya tidak dianggap ya. Satu satu nol berarti ditambah 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Hasilnya adalah ini pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 berarti 2, ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian yang 101 1 2 pangkat 2 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 2, 1 dikali 4, 0 dikali 2 pangkat 1, hasilnya adalah 0. 1 dikali 2 pangkat 0, 1. 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 110 ditambah 101, hasilnya ini adalah 7 ya tadi, 7 ditambah 5. Maaf, bukan ditambah ya, ini kan dikurang. Yang diminta adalah dikurang. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dua ini masih dalam bilangan desimal. Bila kita rubah supaya dengan yang diminta bilangan biner, maka hasilnya adalah 001. Seperti yang ini tadi, jika ada angka 0 di depan tidak akan berpengaruh ya. Jawabannya adalah yang 0001. Soal nomor 19. Perhatikan OSI layar berikut. Urutan layar OSI berikut dari yang terkecil adalah ini adalah urutan OSI. Saya mempunyai cara untuk menghafalnya, yakni PD, nyanyi, tidur, DISPA, physical, data, network, transport, session, presentation, application. Saya mengingatnya dengan PD, nyanyi, tidur, DISPA. Teman-teman bisa mengingatnya mungkin dengan cara yang lain ya. Kita urutkan dari yang paling bawah adalah PD nyanyi, tidur, DISPA. PD physical, ini yang pertama. Kemudian PD, ini betul, data. PD nyanyi and network, betul. PD nyanyi, tidur, T, tidur, transport, betul. PD nyanyi, DISPA, S, session layer, S, SPA, P nya adalah presentation, SPA nya dari S nya dari SPA adalah
P-nya dari SPA adalah presentation, kemudian yang SPA application. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi itulah cara saya untuk mengingat PD nyanyi di SPA. Physical, data, network, transport, session, presentation, application. Soal nomor 20. Dari tabel di atas yang dimaksud dengan objek dan atribut adalah yang 2 dan 3. Objeknya adalah MVP, SUV, sedan. Ini adalah objek. Kemudian atributnya adalah warna cat mobil, kapasitas mesin, kapasitas tempat duduk. Demikian pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya bersemangat untuk membuat video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.